Familiar sama sapaan Unyil ini nggak teman? Kali ini Unyil mau ajak kalian keliling negara Meksiko. Iya, negara Amerika Latin yang punya segudang warisan peradaban kuno. Dan tentunya negara asalnya makanan enak kayak gini nih. Yuk kita come on. Kalau lihat taco, nachos, burrito, quesadilla, dan guacamole, pastinya penasaran pengen nyicip kan? Meksiko memang punya segudang kuliner yang sudah mendunia karena rasanya. Tapi ada yang berani nyobain kuliner yang satu ini. Orang Meksiko ternyata punya banyak resep olahan dari kaktus. Wow! Di Meksiko, kaktus disebut Napoles. Karena sebagian besar wilayah negaranya terdiri dari padang gurun, Meksiko sulit ditumbuhi tanaman pangan. Namun, jadi berlimpah kaktus teman. Makanya resep mengolah kaktus jadi warisan budaya turun-temurun. Cukup direbus, lalu dioseng dan dicampur ke aneka olahan dan bumbu. Kaktusnya siap disantap. Berani coba? Untuk meningkatkan kualitas panen buah dan sayurnya, Meksiko juga memanfaatkan teknologi pertanian terkini nih. Dengan menggabungkan teknologi pertanian mutakhir dari seluruh dunia, agropark ini mampu menghasilkan 700% lebih banyak dibandingkan pertanian konvensional. Dan dengan bantuan pasukan lebah untuk proses penyerbukan, agropark ini bisa menghasilkan tomat-tomat segar berkualitas loh. Selain nikmat disantap segar, tomat ini juga nagih saat diolah jadi sambal salsa. Sambal khasnya orang Meksiko. Sambal salsa biasanya terdiri dari tomat, jeruk nipis, dan bawang. Bahan dari sambal salsa kaya akan antioksidan dan vitamin C. Bila disajikan dalam kondisi segar seperti ini, bisa membantu penyerapan vitamin C dalam tubuh kita. Sambal salsa bahkan ampuh mengatasi dehidrasi juga, karena 95% berat tomat berasal dari air. Mantap kan? Orang Meksiko sangat membanggakan masakannya yang bercita rasa pedas teman. Nah, rahasianya ada di cabai khas Meksiko, yaitu jalapeno. Tuh lihat, hampir semua masakannya pasti ada irisan acar cabai hijau yang besar-besar ini kan. Cabainya sengaja dibuat acar agar menciptakan cita rasa unik. Soal pedas, jalapeno memiliki tingkat kepedasan 2.500 hingga 8.000 skala Scoville. Itu sih masih kalah jauh pedasnya sama cabai rawit Indonesia yang tingkat kepedasannya 100.000 skala Scoville. Berani nggak ya orang Meksiko makan kuliner pedas Indonesia kayak yang satu ini? Oseng mercon. Tuh kan, lihat cabenya aja auto keringatan. Kebayangkan sensasinya kalau masuk mulut gimana? Cabai bisa membuat ketagihan untuk makan lagi dan lagi karena mengandung capsaicin teman. Senyawa pedas yang bikin sensasi terbakar pada syaraf. Tapi, kemampuan orang mencerna si cabai beda-beda ya. Jadi sebaiknya sebelum makan menu kayak gini harus tahu batasannya. Udah kepedesan nih. Kita cari yang seger-seger aja yuk buat penawarnya. Selain cabai, Meksiko juga berjasa mengenalkan coklat kepada dunia nih. Kata coklat sendiri berasal dari kata Aztec xocoatl yang berarti minuman pahit yang diseduh dari biji kakao. Dulu orang Maya di Meksiko mengonsumsi coklat dalam bentuk cairan berbuih dengan taburan lada merah, vanila, dan rempah-rempah lainnya. Resep kuno ini ternyata masih terus dilestarikan loh. Minuman ini sekarang dikenal dengan nama Baby Dada Kakao. Minuman tradisional ini dibuat dari campuran air, pasta coklat, dan susu putih sebagai pengikat rasanya. Untuk menghasilkan busa atau foam ala resep suku Maya kuno, minuman berbahan susu dan coklat ini diputar terus pakai kayu. Ini nih yang bikin enak saat diseruput. Segar. Meksiko punya salah satu festival yang paling unik di dunia.
Dia de Muertos atau Festival Peringatan Orang Mati. Festival ini untuk mengenang dan menghormati arwah orang-orang yang sudah meninggal. Orang Meksiko percaya pada hari itu orang yang sudah mati akan dihidupkan untuk berhubungan lagi dan merayakan bersama keluarga yang masih hidup. Makanya pada festival tersebut semua orang akan merias diri dengan make up seram agar roh kerabat yang sudah meninggal bisa leluasa bergabung di kerumunan. Gak perlu takut ya, saking ramainya dalam festival ini biasanya akan dilakukan pawai kostum dan aneka ornamen yang lucu dan kreatif kayak gini. Seru kan? Satu lagi nih, kerajinan indah khas Meksiko, kain tenun. Di Bernal Querétaro, teknik tenun tradisional masih dipakai untuk menghasilkan beragam kerajinan tenun. Kain tenun biasanya dibuat dari dua macam serat. Pertama, serat halus seperti sutra, katun, dan wol. Kedua, serat keras yang berasal dari ixtal, lechugela, alang-alang, dan kapas. Biasanya serat-serat ini diolah sendiri hingga siap untuk ditenun. Di sini ada dua jenis alat tenun yang dipakai, yaitu jenis backstrap dan pedal. Alat tenun backstrap biasanya digunakan oleh kaum wanita untuk membuat taplak meja, tas, dan hiasan tradisional lainnya. Meski kuno, alat tenun ini bisa melakukan teknik menenun yang rumit loh. Untuk alat tenun jenis pedal, biasanya digunakan oleh kaum laki-laki saat menenun serat wol. Dengan alat tenun ini, kita dapat membuat kain dalam ukuran yang besar, seperti sarapes, permadani, dan selimut. Tada! Inilah hasil kain tenun khas Meksiko. Ada bonus detail hiasan bordir yang khas dengan motif berpola geometris, bunga, tanaman, dan hewan. Nah, kalau ini permadani atau karpet Zapotec. Karpet tradisional yang terbuat dari wol dan kapas. Oh, salah satunya adalah sombrero. Topi kebanggaan yang sudah menjadi identitas negara Meksiko. Sampai-sampai julukannya aja negeri sombrero kan tuh. Sombrero berasal dari kata sombra yang berarti bayangan. Soalnya saking lebarnya saat dipakai topi ini bakal menimbulkan bayangan. Ini bukan buat gaya-gayaan ya. Topi super lebar dibutuhkan untuk menahan teriknya matahari Meksiko. Terutama buat warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Biar nyaman, uniknya topi ini dibuat dari bahan bulu kelinci teman. Bulunya diurai halus dan diputar dengan mesin sebelum akhirnya menempel di kerucut ini. Kerucut inilah yang jadi dasar cetakan topi sombrero. Sombrero biasa digunakan sebagai pakaian adat dan juga jadi atribut khas mariachi. Ngomong-ngomong soal topi unik yang khas, Indonesia juga punya loh, topi tilangga. Topi khas Rote, Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari anyaman daun lontar. Daun lontarnya harus dikeringkan sebelum dianyam. Topi ini nggak cuma berfungsi sebagai tutup kepala, tetapi dipercaya juga sebagai simbol kepemimpinan dan wibawa. Keren kan? Meksiko adalah negara dengan pengguna bahasa Spanyol terbanyak di dunia loh. Bahkan melebihi negara Spanyolnya itu sendiri. Wah, kok bisa ya? Alasannya karena kerajaan Aztec penduduk asli Meksiko pada abad ke-16 ditaklukkan oleh kerajaan Spanyol. Nah, selama masa pendudukan itulah bahasa Spanyol diperkenalkan dan menyebar. Hingga sekarang akhirnya jadi bahasa nasional negaranya.